Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya mahasiswa atas nama Dendra Hilal Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 225 12011 akan menjelaskan mengenai website yang telah saya buat dalam rangka pemenuhan tugas praktek konsep pemrograman. Berikut adalah tampilan home dari website yang telah saya buat, di mana pada bagian atasnya ini kita bisa melihat website memiliki sebuah logo dengan sebuah logo yang berwarna pink dengan sampingnya bertuliskan Nangpi. Kemudian di sebelah kanannya, sudut kanannya terdapat menu bar yang terdiri di atas home, produk, profile, sign up, dan login. Kemudian di bagian bawahnya terdapat judul dari websitenya, yaitu Get an Excellent Shopping Experience in Nangpi. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan tag penjelasan, di mana penjelasannya tertera pada layar video. Kemudian di bawahnya terdapat button yang ketika kita tekan akan langsung beralih ke halaman sign up. Kemudian di bagian ujung sudut kiri bawah terdapat logo dari media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kemudian pada bagian sisi kanannya, sudut kanan bawah, terdapat penjelasan copyright serta nama dan name saya. Baiklah, untuk penjelasan dari home atau tampilan home ini sendiri, di mana yang pertama terdapat logo dari toko yang telah saya buat, di mana toko Pinang di sini. Jadi untuk logo yang terdapat di sebelah tulisan Nangpi ini saya dapatkan dari salah satu website yang bernama remixicon.com, di mana dapat dipanggil dengan menggunakan tag yang telah disediakan dari website tersebut. Kemudian di sebelahnya terdapat penulisan Nangpi, di mana ini saya menggunakan dari tag heading 1 dengan penyesuaian mulai dari font size-nya, font weight, dan font color-nya tentu saja. Kemudian selanjutnya di sisi kanan terdapat menu bar atau navigasi bar dari website ini, di mana yang pertama terdapat menu home yang sudah berwarna ungu lebih dulu, di mana ini diindikasikan bahwa menu yang dipencet ini sedang aktif. Jadi saya menggunakan suatu ID yang saya namakan ID aktif pada salah satu menu bar ketika. Jadi pada dalam pengeditan style.css nya saya akan menambahkan perubahan dari colornya, dari warna tulisan dan icon di sebelahnya menjadi warna pink untuk mengindikasikan bahwa dia sedang aktif. Kemudian di sebelah home terdapat produk, dimana ketika kita menggeserkan kursor kita ke arah produk, dia akan memunculkan 3 menu, di mana menu Pinang, Sirih, dan Kapur. Jadi menu ini saya gunakan tag UL underline list pada home, produk, profile, sign up, dan login. Kemudian pada tag produk, pada list produk saya tambahkan kembali tag UL, kemudian listnya ditambahkan dengan ketiga list ini. Kemudian dengan penyesuaian berupa margin left, margin right, padding, dan sebagainya, mulai dari warna, menu ini bisa muncul ke bawahnya ketika menggunakan perintah dari hover. Jadi ketika kita mengarahkan kursor kita ke menu produk, akan memunculkan ketiga menu lainnya. Kemudian untuk selanjutnya terdapat dari hover warna menu bar ini sendiri. Ketika kursor kita arahkan, maka dalam waktu sekitar 0,5 detik menu tersebut akan berubah menjadi warna pink. Kemudian berlanjut pada bagian judul dari tampilan home pertama, di mana terdapat tampilan judul yang saya menggunakan tag heading dengan pemisah berupa BR di depan shopping dan di sebelum shopping dan sebelum experience, agar teksnya tidak terlihat terlalu panjang. Disesuaikan font size, font weight, dan tentu colornya. Kemudian di bawahnya terdapat batas sedikit jarak antara title dari websitenya dengan penjelasan bawahnya. Saya menggunakan margin bottom dengan
ukuran yang disesuaikan. Kemudian pada penjelasan ini saya menggunakan tag P atau tag paragraf dengan disesuaikan juga di CSS-nya berupa font size, font weight, dan color-nya. Dengan di bawahnya saya tambahkan margin bottom kembali agar sedikit memberikan jarak antara paragraf penjelas dengan button yang ada di bawahnya. Kemudian untuk button yang di bawahnya ini sendiri saya gunakan tag button dengan di dalamnya terdapat tag A atau tag pemanggilan link, di mana saya menyesuaikan di sini padding antara A dengan buttonnya itu sendiri, background color dari buttonnya itu sendiri. Kemudian dengan box shadow dari button itu. Kemudian untuk tag A yang ada dalam ini sendiri saya sesuaikan seperti yang ada pada sebelumnya berupa font size, font weight, dan color yang disesuaikan. Jadi ketika kita mengklik dari button ini akan memberikan animasi seperti terpencet. Jadi animasi tersebut digunakan ketika menggunakan properti fokus. Jadi ketika kita mengklik, maka box shadow akan muncul pada bagian dalam button ini. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali pada menu home. Pada bagian bawah terdapat menu dari media icon sendiri, memiliki efek yang sama, yaitu hover dengan warna yang sedikit lebih gelap daripada menu bar yang ada di atasnya. Kemudian pada bagian sisi kanan terdapat copyright. Saya menggunakan tag heading juga, mungkin heading 4 dengan ukuran font size, font weight, dan color yang disesuaikan. Kemudian kita berlanjut pada menu selanjutnya, yaitu menu produk, dimana ketika kita mengklik ini maka tampilan menu akan secara singkat berpindah. Jadi pada tampilan ini memiliki logo dan menu bar atau navigasi bar yang sama. Jadi kita langsung melewati hal itu dan kita langsung pindah ke area bawah. Jadi di bagian area bawah sini terdapat our products, dimana ini saya menggunakan tag heading 1 dengan penyesuaian font size, font weight, dan colornya, dan menggunakan display flex untuk salah satu div yang membungkus semua ini. Saya menggunakan display flex dengan flex directionnya column dengan align itemnya center, jadi agar semua item yang berada dalam suatu tag divisi yang membungkus semua konten ini berada di bagian tengah website. Kemudian saya atur kembali margin bottomnya agar memiliki sedikit jarak dengan paragraf penjelasannya. Berikut ada paragraf penjelasannya, tulisannya sesuai yang ada pada video, di mana saya menggunakan tag P dengan penyesuaian font size, font weight, dan color. Kemudian ditambah kembali dengan margin bottom, dan selanjutnya saya memiliki 3 box besar ini, di mana 3 box besar ini dibungkus oleh suatu div yang saya namakan div box dengan menggunakan display grid dengan grid template column sebesar 1 frame. Jadi memiliki batas dari 3 box yang ada di dalam display, di dalam divisi box tadi. Kemudian di masing-masing blok ini terdapat dari masing-masing kotak ini memiliki divisionnya masing-masing, dimana masing-masing division tersebut saya tambahkan background colornya berupa sebuah color abu-abu tembus pandang seperti ini dengan ukuran yang disesuaikan, dengan efek hover ketika kita mengarahkan cursor kita, ia akan bergerak turun seperti ini box shadow-nya. Jadi saya juga menggunakan sedikit box shadow. Jadi hover ini saya tambahkan dengan menggunakan properti hover dengan tambahan transform berupa X 50% dengan Y 50%. Maka dengan ukuran background box shadow yang disesuaikan, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian di dalam masing-masing box ini sendiri terdapat atau mengandung 3 gambar yang berbeda, di mana untuk produk pertama di sini adalah produk pinang dengan gambar pinang, kemudian ada gambar sirih dan ada gambar kapur. Untuk ketiga gambar ini masing-masing ukurannya disesuaikan.
Kemudian di bawahnya saya berikan sedikit margin bottom seperti pada sebelumnya untuk memberikan sedikit jarak. Untuk title-nya sendiri terdapat title Pinang di sini, Siri dan Kapur. Saya menggunakan tag heading yang sama dengan penyesuaian berupa font size, font weight, dan color. Kemudian di bawahnya terdapat paragraf penjelasan dari produk yang sekiranya disediakan dalam website toko yang telah saya buat, di mana terdapat penjelasan menggunakan tag P, mana tag P ini sendiri saya menyesuaikan dari font size-nya, font weight-nya, dan color-nya disesuaikan dengan margin bottom yang disesuaikan agar terlihat lebih lurus dengan masing-masing sebelahnya. Untuk bagian bawahnya sama seperti sebelumnya, jadi kita akan berlanjut pada teks selanjutnya atau menu selanjutnya. Baiklah, untuk menu selanjutnya atau navigasi bar selanjutnya yaitu profil. Jadi dari navigasi bar profil ini sendiri tidak memiliki perubahan yang terlalu signifikan daripada sebelumnya. Jadi sama, dalam konten yang ada di dalam sini terbungkus oleh satu div dengan kelas tertentu yang kemudian saya berikan properti berupa displaynya flex, dengan flex directionnya column, dengan align itemnya center, sehingga konten-konten yang ada di dalam bungkusan dari tag div tersebut akan berada di tengah website. Kemudian terdapat title dari website tampilan website profil ini sendiri, terdapat profil me. Jadi ini saya gunakan tag heading dengan penyesuaian ukuran dari font size, font weight, dan color, ditambah dengan margin bottom untuk memberikan jarak. Kemudian terdapat logo di sini, logo yang sama seperti dengan ada pada pojok kiri atas. Jadi penyesuaiannya pun sama seperti logo yang ada di atas sana. Mungkin penyesuaiannya font weight-nya ditambahkan agar terlihat lebih tebal. Ditambah margin bottom sebagai pembatas. Kemudian berlanjut pada tag selanjutnya yaitu tag P sebagai tag penjelasan dari website toko yang saya buat. Dimana sini terdapat pada layar video terdapat penjelasan dari profil toko yang saya buat. Kemudian untuk di bawahnya saya berikan margin bottom yang lebih berkesan lebih jauh sebagai pemisah dengan contact me atau kontak dari dengan toko yang saya buat, dimana title dari contact me ini sendiri saya menggunakan tag heading dengan penyesuaian yang sama seperti sebelumnya, font size, font weight, dan color. Kemudian penyesuaiannya saya tambahkan dengan border. Namun border yang saya gunakan di sini hanya border left saja yang saya munculkan. Jadi pada pengaturan bagian border left saya tambahkan berapa pixel, sekitar 2 pixel solid dengan warna yang seperti terlihat pada video. Kemudian saya berikan margin bottom kembali untuk memberikan sedikit jarak dengan 3 icon dengan tag P yang terlihat di sini. Penyesuaiannya sama menggunakan font size, font weight, dan color. Untuk bagian sisi bawahnya sama seperti navbar sebelumnya. Jadi kita berlanjut pada menu selanjutnya atau navigasi bar selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya merupakan navigasi bar dari sign up sendiri atau pendaftaran akun, dimana memiliki tampilan layar yang sama pada bagian atas dan pada bagian bawahnya, namun pada bagian kontennya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari menu-menu yang sebelumnya. Jadi pada menu sign up ini sendiri saya sediakan sebuah tag div dengan ID atau kelas yang saya berikan secara khusus untuk mengatur dari luas dari kotakan yang terdapat di dalam form ini. Jadi div tersebut saya atur dengan width dan height yang disesuaikan dengan background color yang berwarna abu-abu tembus pandang seperti ini. Kemudian dalam tag divisi ini membungkus tag pertama yaitu tag heading dengan judul berupa sign up dengan logo yang berada pada sisi kirinya. Kemudian di bawahnya terdapat form, di mana form pertama itu memiliki label full name dengan input type berupa input type text. Kemudian di sebelahnya terdapat label email dengan input type yaitu input type email. Kemudian terdapat label gender dengan dua input type radio yaitu male and female. Kemudian ada
label city dengan pilihan select yang berada pada di bawahnya ini. Kemudian terdapat label password dengan input type berupa input type password yang sama seperti sebelahnya, namun memiliki label yang berbeda, yaitu confirm password. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat button yang bertuliskan sign up. Ketika kita hover akan memiliki perubahan seperti ini. Jadi pada tag div yang membungkus semua konten yang ada di dalam sini, saya menggunakan display flex juga dengan flex direction berupa column. Kemudian dengan penambahan line item makin center agar kontennya berada di tengah. Kemudian untuk title yang pertama, saya mengatur sama seperti sebelumnya menggunakan tag heading dengan pengaturan berupa font size, font weight, dan font color yang disesuaikan. Kemudian pada bagian bawah terdapat tag div yang membungkus dari form yang ada di dalam sini. Jadi saya menggunakan display grid dengan grid template column yang disesuaikan agar input yang berada pada dalam sini akan terpisah menjadi dua. Kemudian ketika kontak dari input ini kita klik, akan memberikan efek seperti ini. Ya, jadi efek ini saya berikan dengan properti fokus pada style CSS-nya atau file CSS-nya. Jadi ketika input ini ditekan atau aktif, ia akan fokus dengan menampilkan border dari input tersebut dengan ukuran 2 pixel solid dengan warna seperti pada layar. Kemudian untuk selanjutnya adalah button sign up. Button sign up sendiri terdiri sama seperti sebelumnya, menggunakan tag button dengan tag A yang ada di dalamnya. Jadi tag A nya saya sesuaikan warnanya. Jadi ketika di hover, maka background dari tag bottom akan berubah menjadi berwarna pink seperti pada layar, sementara warna font dari A nya sendiri akan berubah menjadi warna putih. Jadi untuk bagian sign up ini sendiri, saya menggunakan atau menambahkan sedikit JavaScript, di mana tampilan atau tambahan dari JavaScript saya sendiri kurang sempurna. Jadi ketika kita memencet sign up tanpa mengisi apapun yang ada di dalam sini, maka website akan memberikan peringatan seperti ini, name can be empty, atau full name-nya belum diisi. Jadi perintah yang saya isi di sini ini sebenarnya kurang baik, karena perintahnya hanya akan muncul mengeksekusi perintah pertama. Jadi function yang saya gunakan adalah jika atau if perintah pertama adalah apabila full name-nya belum diisi, maka dia akan memunculkan peringatan seperti di atas. Namun untuk peringatan dari input line yang belum diisi ini tidak muncul. Jadi peringatannya akan muncul secara berurutan karena saya menggunakan fungsi atau keadaan if secara bertahap, menggunakan if dan else. Oke. Jadi untuk penerapannya atau contohnya bisa lihat, semisal full name-nya kita mengisikan di sini. Ya, ketika bagian full name-nya sudah kita isi, kemudian kita pencet atau menekan dari tombol sign up-nya, maka akan muncul peringatan yang lain, email can be empty. Jadi secara singkat, sederhananya fungsi JavaScript yang saya gunakan seperti ini. Jadi dia hanya akan mengeksekusi satu persatu sesuai dengan urutan yang saya tuliskan pada file JavaScript. Oke, sementara kita mengisi dari emailnya ini sendiri, kita memilih gender, city-nya sudah dipilih, kemudian pada bagian password kita coba sign up. Password can be empty, sama seperti sebelumnya. Oke. Untuk passwordnya sendiri kita coba isi 12345. Kita coba sign up. Akan muncul salah satu peringatan lain lagi, di mana tulisan password must be contain 8 character long, atau password harus berisi 8 karakter panjangnya. Oke.
Jadi ini menggunakan suatu fungsi yang sama dengan sebelumnya. Jadi ia akan eksekusi pertama, ia akan mengeksekusi apakah password dalam keadaan kosong atau tidak. Apabila passwordnya dalam keadaan kosong, maka dia akan memunculkan peringatan yang pertama tadi, password can be empty. Namun ketika password sudah diisikan, maka dia akan mengeksekusi perintah kedua. Apakah password tersebut karakternya lebih dari 8 atau sama dengan 8 atau tidak. Ketika karakternya itu kurang dari 8, maka dia akan memunculkan peringatan seperti tadi. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tambahkan ini sampai 8, 5, 6, 7, 8, kita sign up. Ya. Fungsinya akan berlanjut pada fungsi yang terakhir atau kondisi terakhir, yaitu confirm dari passwordnya. Jadi semisal untuk passwordnya sendiri kita isikan angka 1 sampai 8. Jadi ketika kita mengisikan confirm passwordnya dengan urutan atau salah sandi dengan yang berbeda, misal 87654321, ketika kita sign up, nah websitenya akan memberikan peringatan lagi bahwa password don't match, please try again. Passwordnya nggak sama nih, coba lagi isinya. Oke, jadi saya menggunakan fungsi yang sama seperti pada passwordnya. Jadi ketika keadaan passwordnya sudah terpenuhi, ia akan berlanjut pada keadaan confirm passwordnya. Saya menggunakan keadaan ketika confirm password, value dari confirm password tersebut itu memiliki nilai yang sama dengan password, maka fungsinya akan bernilai true. Namun ketika berbeda, maka dia akan memunculkan box peringatan seperti yang tadi. Oke, kita coba mengisikan dengan yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika kita sign up, nah, maka halaman akan refresh seperti sebelumnya, akan kosong kembali. Sekira-kira itu pada bagian sign up. Kita berlanjut pada bagian login. Baik, pada menu atau navigasi bar terakhir di mana saya tambahkan menu login di sini. Jadi menu login ini sendiri memiliki kesamaan dengan menu sign up sebelumnya, di mana saya menggunakan sebuah div khusus, div box di sini yang mengatur dari backgroundnya. Ujungnya saya menggunakan border radius untuk menyesuaikan ujungnya agar tidak terlihat terlalu lancip. Kemudian di dalamnya terdapat konten, di mana untuk box dari luarannya ini sendiri saya menggunakan display berupa display flex dengan flex direction berupa column dengan line itemnya center. Jadi semua itemnya berada di bagian tengah website. Oke, untuk selanjutnya terdapat tag yang pertama, yaitu tag title di sini, tag login. Jadi tag login ini sendiri sama seperti pengaturan sebelumnya. Saya mengatur pada bagian font size, font weight, dan colornya sama seperti icon yang ada di sebelahnya. Oke, jadi untuk pada bagian bawahnya sendiri terdapat label email dengan input type berupa email. Kemudian juga pada bagian bawah terdapat password, label password dengan input type berupa input type password juga. Kemudian dipisahkan dengan sedikit margin bottom, dengan di bagian bawahnya terdapat button yang berfungsi sama seperti atau bekerja sama seperti button sign up sebelumnya. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat sebuah paragraf yang berisi don't have an account yet, sign up now. Oke. Jadi pada bagian input yang pertama email. Jadi apabila kita hanya memasukkan emailnya seperti biasa atau emailnya salah, misal seperti ini, tanpa ada add, dia akan ada muncul perintah untuk sertakan add pada alamat email ini. Jadi kita login, ya, dia minta untuk diperbaiki alamat emailnya. Sementara kita sudah perbaiki, kita pencet lagi button login, ya, akan muncul lagi box peringatan dari website itu yang menyatakan please enter your password, atau tolong masukkan password kamu. Jadi ini memiliki fungsi yang sama seperti menu sign up sebelumnya, di mana ketika kondisi dari email itu sudah terpenuhi atau email tersebut tidak kosong dan sudah diisi dengan alamat email yang benar, maka dia akan mengeksekusi perintah selanjutnya, yaitu password. Jadi ketika passwordnya kosong, dia akan memunculkan box peringatan seperti pada di atas ini.
Jadi sementara kita masukkan password sama seperti sebelumnya, 12345. Kita login. Please enter the correct password. Ya, jadi saya isi dengan box bracket seperti ini agar password tersebut bernilai sama atau memiliki panjang karakter yang sama dengan sebelumnya. Jadi ketika kita semisal kita menambahkan karakter sampai 8, 678, kita login, maka akan refresh seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah sendiri terdapat tag P dengan pengaturan yang sama berupa font size, font weight, dan colornya, dimana dalam tag P ini terselip dari tag A untuk kembali pada menu sign up ketika kita belum memiliki akun untuk login. Jadi ketika kita klik, ia akan kembali pada menu sign up ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.